Cek, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Eh, Perkenalkan, saya Agung, teman-teman dari perwakilan dari Akademi, dari Jong Kreatif. Eh, di hari ini kita bakal ada kelas webinar, yaitu literasi digital. Di tengah-tengah kita juga, di depan layar kita juga sudah hadir pemateri, Kang Helmi. Kalian kita nunggu teman-teman, kita sapa-sapa dulu, boleh dinyalain videonya teman-teman sambil nunggu yang lain, karena yang lain juga ikut sudah cukup banyak di web Jong Kreatif. Teman-teman ini juga udah hadir dari mana aja nih? Boleh dibuka dulu teman-teman. Saya hai dulu ke Kang Helmi. Halo Kang Helmi. Halo adik-adik, ini memang tampaknya masih teman-teman yang punya komitmen ya, yang dari kemarin tetap ikutan. Ternyata teman-teman yang barunya yang kita sudah mengajak berapa ya, 10 sekolah baru ya dari Kabupaten Kupang, tapi tampaknya memang animo dari sekolah lain juga tidak begitu besar. Ini malah teman-teman lama nih yang luar biasa semangatnya. Ada Debbie. Selamat siang Debbie. Debbie Aprianto. Ini Debbie ada 2 kalau nggak salah, biasanya yang rajin. Siang Kak. Debbie satu lagi belum datang ya. Oh, IGD Gel juga ini rajin. Halo. Ya, udah ya. Kita tunggu. Sebenarnya siang hari ini kita akan mulainya mungkin 13.15 lah ya. Saya sebenarnya pengen sharing terutama buat yang baru-baru nih, yang baru mau penasaran dengan ilmu digital dan opportunity ke depannya, pengen ngasih wawasan-wawasan baru buat ibu-ibu guru yang kemarin banyak cerita ya, gurunya juga pengen dong dikasih materi. Tapi ternyata setelah kita coba ini buatkan materi yang lebih global, mungkin pihak guru juga baru keinginan ya untuk bisa ikut, mungkin masih kalah dengan kesibukan atau kewajiban yang lain. Jadi nggak apa-apa, ini mungkin masih siswa-siswanya dulu mungkin yang lebih rajin ikutan. Guru-gurunya mudah-mudahan punya waktu luang dan masih semangat buat nanti ngikutin kalau masih ada kegiatannya. Apalagi ini kemarin yang biasa ikutan ya, IGD Gel. Oh tadi mungkin sinyalnya jelek ya. Oh ada OSIS Firmansyah, ini Nurul Ilmi. Ini boleh dinyalain aja mic-nya, kita kenalan dulu dari mana ini. Halo. Wah jangan-jangan ini login doang, nggak login doang depan nggak nyalain mic. AFK orangnya ya, ini OSIS Firmansyah, OSIS Nurul Ilmi, disapa, diem. Coba semuanya dinyalain mic-nya. Saya pengen tahu nyalain kameranya yang beneran ada orangnya, yang bukan anggota geng tipu-tipu. Nah ini Debbie udah biasa ikutan ini juga ya. Ini Nur Alisa. Ini Nur Alisa ini pernah ikutan belum ya? Halo Nur Alisa. Nyalain baru aja Kak. Nah, baru ya Nur Alisa ya. Ini anak OSIS nampang di motor tapi AFK orangnya. Ini juga belum ada. Kalau Hermia ini kayaknya udah ikutan ya? Oh belum juga? Udah pernah. Ini udah ya? Udah ya, iya. Nona Melisa ini belum kayaknya. Ini ada beberapa yang baru. Kita sambil nunggu teman-temannya hadir. Dinyalain aja nggak apa-apa, paling nggak mic-nya biar bisa saling sapa. Kalau video takutnya berat, mic-nya dinyalain, bisa nyapa temennya. Saya coba sapa lagi nih Pipin Dwi Mentari. Halo Pipin. Halo Kak. Nah gitu dong, dibalas salamnya.
Selamat siang Pipi, selamat siang Ade Isaura Tiara. Ini dari SMA mana ini Ade Isaura? SMA 9 Jeneponto, Kak. Oke, kita rencana pengen main sih ke Jeneponto, mudah-mudahan ya nanti kalau udah kita dari pihak pemerintah udah diizinkan, udah divaksin, mudah-mudahan bulan apa ya, Mei mungkin ya. Mei kita pengen main deh ke Jeneponto, pengen nyapa yang kemarin udah belajar, pengen ketemu langsung, pengen ngobrol-ngobrol, kenapa proyeknya nggak ikutan kemarin, kan udah belajar, pengen ngobrol langsung lah ya. Ini yang ikutan baru kurang lebih 18. Sebentar, ada telepon. Pak Agung boleh dibantu dulu? Boleh. Halo, selamat siang juga Pak Guru, Pak Junaidi dari guru sekolah mana Pak? Maaf Pak. Bisa dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Ya. Selamat siang Bapak. Bapak maaf dari sekolah mana Bapak? Dari SMK Negeri 2 Kota Pagar Alam. Pagar Alam. Pagar Alam salah satu sekolah yang luar biasa juga di Jong Kreatif kemarin Pak. Cukup banyak ya siswa yang ikutannya dari seluruh kota Pagar Alam sekolah-sekolahnya. Mungkin nanti kita akan coba ajukan kesempatan ke Pagar Alam biar bisa belajar offline di sana gitu Pak. Oke, sementara ini saya sedang umumkan ke grup lain bahwa webinar ini akan segera dimulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin yang sudah hadir di sini bisa mengisi presensi Zoom-nya di Google Form. Saya udah di kolom chat. Mohon diisi daftar hadirnya. Link itunya. Karena ini terkait dengan sertifikasi teman-teman. Jadi mohon diisi di Google Form itu. Ini semua udah pada daftar di jongkreatif.id kan ya? Sudah, Kak. Siswa-siswanya? Sudah, Kang. Oke. Karena data dari situ kita akan ambil datanya untuk sertifikasi tersebut. Menunggu teman-teman yang lain, boleh diisi dulu. Ini ada teman kita dari Kupang juga, teman kita yang kemarin juga belajar Jong Kreatif offline, Rizky Nabi dari Kupang ya? Oh, nggak ada suaranya. Dari Kupang kan Rizky Nabi ya? SMA mana? Wah, headsetnya harus beli lagi. Dari Kupang. Ya, betul Kupang. SMA mana Rizky Nabi? Halo, Rizky. Ya, kedengar ya? Belum nyala mic-nya kali. Ini yang sudah hadir. Wah, saya senang nih, banyak banget yang udah mulai hadir. Ya, banyak banget, terima kasih. Juga terlihat ada ini beberapa, mungkin ada ibu guru ya, dari bapak ibu guru juga yang hadir ya. Terima kasih banyak bapak ibu guru yang saya hormati yang bisa hadir. Mudah-mudahan materi general ini bisa membuka wawasan adik-adik, juga bapak ibu guru mengenai opportunity di industri digital. Yang mungkin akan kita mulai saja Pak Agung pukul 13.15 ya, 4 menit lagi kita mulai kegiatannya. Kita masih ngasih kesempatan kan biasa ya, 15 menit lah toleransi kalau mungkin masih nyari sinyal atau nyari posisi yang lebih enak buat ikutan kegiatan ini.
Mungkin sedikit yang saya jelaskan, kegiatan ini memang kegiatan pembuka. Kita juga mengajak sekolah-sekolah baru selain sekolah yang kemarin yang udah ikutan di Jong Kreatif 2020. Kita mengajak sekolah-sekolah bukan sekolah baru sebenarnya, Jong Kreatif yang offline. Kita ada 2 di Kupang dan di Madura. Ini saya nggak tahu, ada teman-teman dari Madura yang juga sudah hadir belum? Dari Kuanyar. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir ya dari Kuanyar. Lalu juga dari, nah kalau yang di Kuanyar di Madura itu kita Jong Coding malah sebagai awal 2019 dulu kita mengajarkan Jong Coding, kurang lebih 40 siswa di sana. Lalu kemarin di Kupang Jong konten, pembuatan videografi, fotografi dan juga drone, pengambilan gambar dan video menggunakan drone. Itu di Kupang salah satunya, yaitu ada Rizky Nabil ya yang kemarin berkesempatan ikutan pelaksanaan Jong Kreatif, Jong Konten di Kupang. Nah, pada siang hari ini selain beberapa sekolah baru yang nggak baru juga sih, yang sebelumnya offline lah, kita ajak ke kegiatan yang online. Mudah-mudahan bisa bareng-bareng dengan yang udah kemarin belajar, jadi komunitas, jadi ekosistem untuk daerah 3T biar bisa lebih berkembang ya. Dan saya harap juga ini beneran hadir ya, nggak cuman login aja nih. Sebelum mulai deh, saya ada waktu ini kurang lebih berapa menit ya, 2 menit saya ingin nyapa, nyalain semua dong kameranya biar tahu nih beneran nggak, jangan-jangan cuman login terus ditinggal main yang lain. Coba saya nyalain dulu sebentar sambil foto dulu Pak Agung sebentar. Boleh barangkali Pak Agung? Sambil saling sapa. Nah, ini buat yang kangen sama saya teman-teman dari Kupang. Rizky Nabil, kaos kita sama kayaknya nih. Kompakan kita. Rizky Nabil mungkin agak ini ya suaranya nggak kedengeran mungkin. Kita oke, Pak Agung boleh kita ambil foto dulu. Ini kurang lebih ada sudah aja 36 yang ikutan, yang sudah hadir, yang belum silakan dibuka dulu kameranya 2 menit, 3 menit biar saya tahu bahwa adik-adik bisa ikutan kegiatan ini lebih serius. Wah, terima kasih banyak nih udah mulai banyak yang hadir. Yang masih nutup kamera tadi, ini yang masih saya sapa tapi belum hadir. Osis Firmansyah, ini saya nggak tahu Osis dari SMA mana, motornya keren sih sama helmnya. Lalu Nia Pangestu belum nyalain, yuk saya pengen kenalan. Ini ada Muhammad Imam. Muhammad Imam ini dari mana kalau boleh tahu? Dinyalain aja mic-nya nggak apa-apa. Dari SMA Negeri 9, Kak. 9 Jeneponto. Iya, Kak. Wah, mantap. Ini teman-teman Jeneponto. Fix kita ke Jeneponto, Pak Agung ya. Setelah semua siap nih teman-teman Jeneponto ini selalu semangat nih, saya senang nih. Wah, ada juga dari Seman Satu Sawan, ini ada Kadek Bayu. Ini juga mungkin Pak Guru ini ya, yang mendampingi juga, baik. Dan mungkin bisa kita segera mulai aja Pak Agung. Boleh. Kegiatannya mungkin pada siang hari ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita punya kesempatan untuk kumpul dan kita akan ngobrol-ngobrol, sharing. Jadi teman-teman nggak usah kaku ya, kalau mau nanya nyalain mic-nya, kalau udah selesai dimatiin lagi, di chat juga boleh, santai aja ya. Saya pengen ngobrol, saya pengen tahu juga potensi teman-teman di daerah ya. Jadi ada proverb itu apa istilahnya? Proverb tuh bahasa Inggrisnya istilah lah ya mungkin. Sebuah ironi, peribahasa menjadi sebuah ironi adalah ketika kita menyia-nyiakan talent-talent yang bahkan belum diberikan kesempatan. Jadi saya pengen adik-adik ini berbicara. Kalau ada yang mau tanyakan nggak usah malu, tanyakan saja. Jangan takut, ini jangan pertanyaan bodoh loh. Pertanyaan bodoh seringkali menjadi pertanyaan yang sangat pintar apabila kita mampu melihat sudut pandang yang berbeda.
Jadi baik, kita akan mulai aja. Pak Riki, baik buatnya. Halo. Ya, ya. Halo. Ya, Kang. Oke, ini punya satu halaman pertama. Kita akan bahas mengenai literasi digital. Coba sebelum kita mulai nih, kita ngobrol. Ada yang tahu nggak? Siapa tahu dapat hadiah kan? Kita nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak literasi digital itu apa nggak sih? Apa sih? Coba nyalakan mic, langsung bicara, boleh? Apa sih literasi digital yang adik-adik tahu? Halo? Ada yang tahu nggak apa sih literasi digital? Saya Kang. Boleh, silakan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevakuasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya. Bagus. Itu secara textbook mungkin ya. Ini juga dituliskan bahwa pemanfaatan internet, sosial media dalam membaca, mengolah, menulis, meneruskan informasi digital. Jadi literasi digital istilah gampangnya adalah bagaimana kita mengutilize, bahasa kerennya mungkin ya, memanfaatkan internet. Memanfaatkan internet itu dari mulai tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat, tahu betul bagaimana konten atau berita yang ada, yang kita baca, yang disuguhkan, yang lewat itu benar atau tidak, sehingga kita bisa mengolah, kan? Mengolah. Bahkan kita nge-forward, nge-share, kita tahu betul. Nah, jadi memang literasi digital ini nggak hanya sebatas membaca, atau kan membaca bisa jadi berita tersebut hoax gitu ya istilahnya ya, atau berita tersebut memang tidak benar, atau penggiringan opini dan lain-lain, di mana saat ini itu ngetren banget. Kenapa ada SMA ini juga perlu? Karena di 10 tahun lagi pemimpin Republik ini ya teman-teman SMA ini. Nggak jauh-jauh, 10 tahun lagi. Ada yang berapa? 18 mungkin ya. 28, umur di usia 28, teman-teman sebagai orang produktif di Republik ini adalah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara ini. Jadi sangat penting adik-adik tahu dunianya, dunia ke depan adalah dunia digital. Makanya pada siang hari ini kita akan ya kuliti ya, dibuka dari atas, dari luar, kita kenal sampel-sampelnya mengenai apa itu literasi digital. Boleh lanjut? Nah, mungkin adik-adik juga ketika SMA sudah hidup di industri 4.0 ya. Ada yang tahu nggak sih industri 4.0 itu apa? Nih, saya kasih goodie bag. Tapi bukan googling ya. Coba ceritain apa yang adik-adik tahu mengenai industri. Nggak usah adik-adik ya. Kalau ada bapak ibu guru dan menjelaskan mungkin lebih enak ke siswa. Apa itu industri awal, industri 2.0, 3.0, sampai 4.0 sekarang ini. Ada yang bisa ngasih review nggak sedikit? Jadi yang ngasih review, ini ada goodie bag, tas, lalu ada juga notes, lalu ada flash disk, kalau nggak salah ada barang-barang lucu. Boleh, silakan. Apa itu industri 4.0 dan 3.0, 2.0, dikasih review singkat aja. Ayo, ini dikirim ini sama saya. Selesai acara langsung saya kirim. Masa nggak ada yang berani menjelaskan? Saya yakin mungkin tahu, tapi mungkin dijelaskan kan nggak enak, nggak apa-apa. Toh nggak salah dalam belajar tetaplah sebuah pembelajaran kan. Jadi di sini jangan pernah takut untuk salah. Cuman jangan pernah melakukan kesalahan 2 kali. Ya, kesalahan itu wajar dan kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang nggak boleh adalah melakukan kesalahan 2 kali. Yuk, siapapun belajar berani dong. Tahu nggak kenapa India lebih maju dari Indonesia? Mereka pede.
Mereka berani. Ayo, jangan kalah sama orang-orang nehi-nehi. Boleh, siapapun, ayo dong. Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Silakan dinyalakan aja mic-nya. Saya Bang, Ya. Boleh. transformasi industri digital atau perbaikan integrasi dunia online. Diulas aja dari industri awal, lalu industri 2.0, industri 3.0 itu apa, industri 4.0, sehingga kelihatan bayangan. Kenapa sih tiba-tiba disebut industri 4.0 gitu? Diulas aja. Ayo, siapapun. Tadi udah betul tadi, tapi hanya industri 4.0-nya. Cuman kan saya yakin banyak juga yang belum mengerti kenapa sih tiba-tiba disebut industri 4.0. Terus 3.0-nya apa? 2.0-nya apa? Gitu. Lalu industri sendiri dasarnya apa? Mungkin kita sedikit ngedongeng kenapa bisa tiba-tiba jadi industri 4.0. Jangan tiba-tiba semua orang ngomongin industri 4.0 tanpa tahu industri 3.0-nya apa, 2.0-nya apa. Boleh siapapun dari teman-teman Bapak Ibu guru, dari siswa mungkin ada yang udah pernah baca. Ini langsung loh dikirimin, tasnya kemarin udah dapat, lucu kayaknya. Flash disk, notes, alat tulis juga kalau nggak salah. Industri 4.0-nya yaitu pabrik cyber fisik internet. Nah, itu kan sekarang nih, contoh industri 4.0, contoh industri 3.0 sebelumnya itu bisa dibikin ini nggak? Bisa dibikin sebuah cerita nggak? Diulas dikit aja. Jadi penting literasi digital itu ya kita tahu kenapa tiba-tiba disebut industri 4.0 kan, kalau kita tahu sejarahnya lebih enak kan. Kita bertingkah laku, berperilaku itu karena kita tahu kenapa menjadi seperti itu. Ya, saya kasih waktu 10 detik deh. Kalau nggak ada ya saya yang coba jelaskan. Tapi saya sih berharap adik-adik atau Bapak Ibu guru bisa sharing juga. Oke, terima kasih Pak Haryanto tadi, tapi saya coba udah betul itu tadi yang dijelaskan dari industri 4.0, tapi singkatnya seperti ini. Industri pertama pertama adanya industri itu kan terjadi revolusi industri dulu di Perancis, pasti di SMA dulu pernah diajarin lah apa itu industri, revolusi industri ya. Adanya mesin uap kalau nggak salah itu James Watt yang bikin, lalu terjadilah sebuah proses industrialisasi, semua menggunakan mesin. Lalu ke industri selanjutnya di mana produk-produk yang tadinya digerakkan oleh roda lalu menjadi mesin-mesin yang lebih kompleks lagi, lalu ke industri 3.0 yang mulai menggunakan kayak mobil, mesin-mesin yang lebih kompleks lagi, lalu dikenal juga internet. Lalu kenapa industri 4.0? Kenapa? Setelah kita mengenal internet kan sebenarnya udah ada di dunia sejak tahun 1900, mungkin bukan udah ada di market ya, udah ada di pasar. Waktu itu Netscape yang mulai ada mengenalkan dunia perinternetan itu tahun 1990-an. Internet udah ada. Jadi 4.0 tidak hanya sebatas internet, tapi 4.0 adalah ketika, ini yang harus digarisbawahi, data-data yang ada di internet itu diolah. Nah, di sini kita tahu, misalnya contoh ya, Google deh yang pasti semua orang atau semua orang di forum ini tahu apa itu Google. Google itu kalau adik-adik Google itu perusahaan iklan. Dia terkenal oleh search engine betul, tapi sebenarnya dia adalah perusahaan iklan. Nah, kok dia perusahaan iklan? Jadi Google itu mengumpulkan data dari handphone, dari komputer mengenai apa yang adik-adik cari. Misalnya orang yang bisnisnya tanaman, pasti kan search engine-nya isinya tanaman yang ngetren gitu ya, sekarang lagi ngetren, atau hobinya sepeda, yang diisi adalah sepeda, sehingga nanti ketika dia tahu orang tersebut hobinya mencari suatu produk, nah dia akan menawarkan kumpulan informasi tersebut ke yang mau ngiklan. Misalnya dia tawarkan ke pabrik sepeda, kamu mau ngiklan nggak nih? Saya punya orang yang suka nyari googling sepeda nih.
orang Indonesia daerah sini tuh hobi googling sepeda. Jadi ketika kamu iklan kamu akan tepat diberikan ke orang yang nyari. Nah, perilaku kita, kebiasaan kita mulai dari nyari-nyari menggunakan handphone ya, perilaku dalam menggunakan handphone dari mulai aplikasi yang bukanya apa, nyari kalau googling, kalau istilahnya menggunakan search engine itu apa yang dicari, itu adalah yang diolah oleh Google sebagai perusahaan iklan. Nah, tidak hanya Google, tapi sekarang banyak sosial media yang ada pakai Twitter, TikTok, Facebook, itu kan sebenarnya dari iklan. Facebook pun perusahaan iklan, Facebook, Instagram itu kan satu keluarga ya. Itu perusahaan iklan, dia coba mengolek, mencari, mengumpulkan perilaku adik-adik di dunia internet. Nah, kenapa? Inilah disebut industri 4.0 di mana semua akan lebih presisi, lebih dapat apa yang dibutuhkan, apa yang dicari. Jadi audiensnya tepat lah istilahnya. Jadi ketika mau ngiklan sepeda, ya jangan diiklanin ke anak kecil umur 4 tahun. Dia kan dibeliin sepeda sama bapaknya gitu kan ya. Nggak akan tepat gitu. Atau kalau ngoprek HP, jangan iklan sepeda balap ke anak SMP belum beli sepeda balap gitu, jadi nggak akan tepat. Tapi ngiklan ke memang para hobi sepeda, mungkin rentang usia dewasa 25 sampai 35 tahun, jadi targetnya akan tepat. Itu salah satu contoh industri 4.0. Bagaimana setelah dulu dari mechanical lalu pindah ke internet, lalu pindah ke database. Nah, di industri 4.0 ini penggunaan internet sebagai alat untuk mengumpulkan data itu lebih masif lagi. Ditambah era pandemi, semua orang jadinya main internet mau nggak mau, ya kan? Belajar dulu sebelum ada pandemi, ketika orang mau mendorong bagaimana meeting, membiasakan dengan meeting online, belajar online itu agak sulit. Bahkan dulu ada perusahaan riset itu ketika dia mau meresearch sebuah kapan sih orang-orang kan biasa dengan meeting online dan kelas online, itu diestimasi perlu waktu 7 tahun untuk membiasakan. Tapi ketika ada pandemi ini semua terakselerasi, semua jadi terbiasa belajar online, meeting online, main online mungkin udah umum ya dari zaman dulu ya kalau game online ya. Tapi kalau meeting online dan belajar online mungkin lebih terakselerasi ketika kondisi sekarang seperti ini. Belanja online, bagaimana platform-platform belanja online bisa jauh traction-nya ya, transaksinya dibanding pasar, karena pasar serba terbatas. Jadi orang yang biasanya belanja ke pasar buat bisnis dan lain-lain sekarang terbiasa mengubah ke online, walaupun dulu udah ada, cuman sekarang jumlah transaksinya jauh lebih besar. Nah, kalau ada yang punya Tokopedia misalnya, Tokopedia juga ngekolek perilakunya. Oh, orang ini hobinya lihat-lihat elektronik, dia dengan hobi pengen beli elektronik segala macam. Nanti iklan yang ditawarkan tentu saja iklan yang berkaitan dengan elektronik. Jadi si pemilik produk yang mau jualan toko yang mau jualan di Tokopedia itu bakal ditawarkan. Nih saya udah tahu nih orang-orang yang doyan elektronik, iklannya ke situ aja. Nah, itu salah contoh penggunaan bagaimana industri 4.0 berjalan. Itu hanya ini kecil ya, contoh kecil lah bagaimana kita sebenarnya sudah menyerahkan diri secara tidak langsung ke dunia global. Dengan kita bawa handphone kita Android misalnya, dia tahu aktivitas kita, berangkat jam segini, pergi jam segini, kemana, rutenya di mana, makanya dia bisa mengestimasi jam sekian sering ada macet, sering segala macam, itu udah bisa dihitung, udah bisa diprediksi. Nah, itulah yang disebut dengan industri 4.0. Bagaimana semua bisa lebih terprediksi dengan akurat dengan mengumpulkan data-data secara besar atau istilahnya big data. Jadi ribuan miliaran data dikumpulkan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga perilaku orang itu bisa diprediksi. Jadi perusahaan-perusahaan besar kan udah bisa memprediksi perilaku orang Indonesia. Oh, orang Indonesia kemarin kan rame ya, Microsoft ngeluarin statement bahwa netizen Indonesia itu paling kasar gitu ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih kalimatnya kayak gitu. Ya terbukti, langsung dibuktikan ternyata cyberbullying di internet dan lain-lain itu udah normal. Mungkin bisa kita next ada di halaman selanjutnya.
Nah, ini ketika di era internet, hoax itu menyebar. Hoax itu seringkali nggak ya yang hoax bohong banget banyak dan orang percaya-percaya aja karena ya minim informasi, literasi membacanya kurang. Jadi zaman dulu berapa orang sih yang gampang percaya ketika ada berita apa ya dulu ya? Oh, tahun-tahun 2000-an itu anak dikutuk jadi ikan pari, sering kan lihat videonya, lalu orang percaya-percaya aja gitu karena ya namanya hoax disebarkan secara masif di WA keluarga segala macam, main forward informasi bohong tanpa ada yang mau mengklarifikasinya terlebih dahulu. Yang kedua juga cyberbullying, kita tahu banget sekarang bagaimana keyboard warrior istilahnya mungkin ya, ngebully orang, meng-framing orang di online karena ya saya tinggal bikin akun anonimus gitu, akun asal, akun seenaknya, lalu kita maki-maki orang, kita jatuhkan mental orang, kita bully dan lain-lain, itu makin ngeri. Dan penipuan online ini udah dari zaman kapan ya penipuan online, dari mulai ngirim SMS, lalu nanti disuruh ngeklik linknya ternyata mengandung phishing di mana nanti di-hack akunnya. Di penipuan online ini banyak lagi. Nanti kalau mau ada yang lebih jelas soal materi-materi ini kita willing kok buat sharing kalau ada yang masih mau ditanyakan. Next. Nah, ini masih yang tadi gimana lanjutan dari slide sebelumnya ya. Penipuan di belanja online, dulu pakai Instagram dulu ya. Zaman orang jualan di Instagram, sekarang udah sedikit lebih aman di Tokopedia dengan ya Tokopedia terus mengawasi agar penipuan-penipuan tidak terjadi. Lalu ya yang kedua di internet ya miskomunikasi hal yang wajar juga ya. Karena kan kalau ada beberapa tahapan. Kalau yang siswa yang lama mungkin dulu ada kelasnya Saska menjelaskan bagaimana komunikasi berjalan gitu ya. Salah satunya ya kan dari mulai texting, lalu non verbal communication itu sangat wajar ketika kita hanya texting nggak ketemu langsung. Miskomunikasi itu menjadi hal yang sering banget terjadi. Dan untuk hal-hal ini kita ada kelas kemarin ya di public speaking. Jadi udah ada kurang lebih 2 kali ya Jong Kreatif ngadain kelas yang berhubungan dengan kemampuan interpersonal gini. Next boleh? Nah, ini mungkin yang sedikit beberapa teks yang harus saya tulis ya mengenai literasi digital itu penting banget untuk menghindarin banyak hal yang tadi. Kemampuan memahami konteks berita dan informasi. Ini yang paling sering fatal. Indonesia terutama ya, yang mungkin juga adik-adik menjadi salah satu kekurangan ya. Berita dilihat menyimpulkan isi berita hanya dari headline-nya saja. Padahal headline itu seringkali hanya clickbait. Ya bagaimana wartawan-wartawan atau orang yang mengakunya wartawan membuat berita dengan mengesampingkan etika jurnalisme. Yang penting beritanya banyak yang ngeklik, ya tujuannya tadi ke bisnis lagi, tujuannya banyak yang ngeklik, kalau banyak yang ngeklik iklannya banyak keluar. Jadi orang kadang-kadang yang penting headline-nya heboh, headline-nya kontroversial, fitnah-fitnah, nanti di dalamnya baru nggak nyambung. Nah, banyak juga yang termakan hal tersebut, tanpa baca isinya udah berani ngambil kesimpulan. Apalagi yang baru hangat kemarin ketika Joko Widodo ya politis lah, kebanyakannya politik, agama itu selalu jadi komoditas dalam hal-hal yang konteks berita dan informasi ini. Jadi pemerintahan, politik, agama, hal-hal yang sensitif kayak gitu sering sekali dijadikan konten lah. Nah, ini sangat penting kalau adik-adik mau belajar, mau membaca, mau menyadari pentingnya literasi digital. Yang kedua, daya pikir dalam menganalisis dan kritis dan menilai konten. Ketika ada sebuah konten, tahun berapa ya, saya ingat banget dulu konten yang sangat rame itu hubungan seksual di luar pernikahan dibolehkan dalam penelitian doktoral siapa gitu ya, dalam level doktoral, lalu wah selalu ramai kan, yang satu
yang nulisnya adalah kajian doktoral yang diuji oleh profesor-profesor dalam tatanan penelitian dan kajian ilmiah, yang baca selewat ya masyarakat awam. Tentu saja ini menjadi hal yang berbeda ya antara daya pikir analisis ini menjadi penting, karena ketika masyarakat umum diberikan satu judul penelitian level saya lupa doktoral atau bahkan postdoktoral waktu itu, di mana ya pengujinya profesor-profesor, alat uji, alat ukurnya semua sudah baku, sudah ada mekanismenya, melawan orang yang hanya berasumsi dari kalangan umum gitu. Nah, tentu saja ini akan menjadi tidak benar. Itu salah satu contoh mengapa daya pikir dan menganalisa sebuah konten itu menjadi penting. Lalu selanjutnya komunikatif, paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital. Ini tadi komunikatif berhubungan dengan arah komunikasi 1 dan 2, arahnya sebuah komunikasi. Lalu percaya diri dan menerima diri. Nah, ini juga penting nih. Tren saat ini adalah insecure. Saya yakin adik-adik SMA ini hal yang apa ya, nggak aneh di kuping ketika mendengar kalimat insecure, ya nggak? Aduh, saya insinyur dengan kondisi gini-gini. Ya kenapa ya? Karena kan di sosial media yang ditampilkan ya yang pamer lah. Pamer di sosial media, lalu pamer harta, pamer jalan-jalan, pamer kecantikan, pamer lain-lain. Dan orang yang nontonnya menjadi insecure dan lain-lain. Padahal ya orang cantik mah dari zaman dulu juga udah ada. Gitu. Dan orang yang biasa aja atau mau disebut jelek gitu kalau kasar ya biasa banyak juga, tapi kenapa zaman sekarang itu menjadi komoditas juga ya, insecure banget aku tuh gini. Nah, itu juga dari adik-adik SMA perlu, adik-adik yang misalnya remaja ini sangat penting dipahami bagaimana kita cukup percaya diri dan mampu untuk menerima diri sendiri. Di Jong Kreatif, ayo teman-teman harus percaya diri. Kalian tuh keren loh dengan apa yang kalian punya. Apa yang kalian punya itu nggak dimiliki oleh mereka-mereka yang pamer itu. Nggak usah insecure karena harus sama. Manusia itu unik. Jadi kalau binatang dikasih insecure, wah monyet insecure banget sama ikan. Nah, ikan selamanya bisa berenang ya kan? Ya nggak usah juga monyet insecure sama ikan. Aku nggak bisa berenang. Lihat si ikan enak banget, adem terus, nggak pernah kepanasan. Ikan kayaknya nggak pernah keringetan deh. Badannya nggak bau asem ya. Ya nggak gitu kan. Semua orang punya nilai uniknya masing-masing. Semua orang punya nilai unique value proposition lah bahasa kerennya. Yang satu punya kemampuan secara fisik, satu punya kemampuan secara intelektual lebih, satu punya kemampuan secara material, satu punya kemampuan dalam berkomunikasi, dalam bersosialisasi, itu beda-beda. Jadi nggak usah insecure juga. Justru apa yang kalian punya itu yang kita manfaatkan agar bisa memberikan manfaat banyak. Yang selanjutnya adalah sadar privasi. Nah, privasi ini nih yang di kalangan anak muda, bahkan artis-artis juga sering nggak sadar privasi, nggak sadar area private gitu ya. Ini area privasi saya, nggak seharusnya kamu ikut campur di area privasi saya, begitupun sebaliknya kita nggak usah ikut campur di area privasi orang. Semua orang punya privasi, semua orang punya batasan. Kalaupun peduli ada batas kepeduliannya. Jangan memasuki ke area privasi dia, kayak gitu ya. Dan yang terakhir bertanggung jawab secara sosial. Ini penting banget, justru paling penting. Kenapa? Mentang-mentang online nggak ketemu, kita sering banget memaki orang, sering banget judging, menuduh. Wah, lu mah gini, wah gini-gini. Padahal dia nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Nah, karena apa? Karena kita bisa lepas tanpa tanggung jawab. Oh ya udah pergi. Atau kalaupun bertanggung jawab, ini lagi ngetren di sosial media apa? Cukup dengan materai. Lakukan sesuatu yang meresahkan, lalu ya melakukan kertas permintaan maaf. Apakah itu bertanggung jawab secara sosial? Saya rasa itu bukan bentuk tanggung jawab real ya. Itu adalah bentuk ini aja kan materai itu hubungannya dengan hukum kan. Sebuah kertas bisa dibawa ke pengadilan ketika dia setelah bayar pajak dalam bentuk materai. Jadi ketika dia hanya menggunakan itu ya dibawa ke hukum bisa, tapi apakah itu bertanggung jawab secara sosial itu hal yang lain. Ini adalah beberapa poin penting yang
saya rasa di literasi digital ini perlu adik-adik mulai pahami. Syukur-syukur bisa di-share, bisa diingatkan ke orang lain, bisa jadi manfaat lah sedikit konten ini. Next-nya mungkin Mas Riki. Nah, dengan keadaan kayak gitu tadi, kita bisa ngapain di era internet ini? Adik-adik di daerah 3T ini bisa ngapain aja sih di era di internet? Apakah cuman bisa jadi penonton? Atau cuman mau jadi bagian orang-orang yang ikut maki-maki? Mau ikut ngejudge terhadap sebuah kondisi yang nggak tahu? Mau rebahan aja, biasa generasi rebahan. Kan ngetren juga itu generasi rebahan. Nggak melakukan apa-apa. Saya ada sedikit video, boleh di-setelin nggak? Indonesia adalah negara dengan sejuta peluang dan potensi. Namun, kita masih punya banyak masalah mendesak untuk diselesaikan. Saat ini, kita memiliki populasi sebesar 255 juta jiwa, di mana 93 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif. Potensi ini harus diubah menjadi aksi nyata untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Penggeraknya harus dimulai dari kamu, anak muda. Kami yakin ada banyak anak muda yang memiliki keahlian dan pola pikir yang benar, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Minimnya jaringan, pengetahuan, serta pengalaman merupakan hambatan yang sering ditemukan. Nah, itu tadi data dari tahun 2019 kalau nggak salah. Atau 2018 ya, saya lupa. Ini data terbarunya, Januari 2021. Indonesia ada hampir 275 juta penduduk. Dan luar biasanya 57%-nya berurbanisasi. Dari 275 juta manusia yang ada di Indonesia, itu ada 345. Jadi banyak orang yang punya HP lebih dari satu. Saya yakin di sini pun ada orang yang punya HP lebih dari satu. Saya yakin. Ini di berapa ya? 74 partisipan yang ini, setidaknya ada 10-20 orang yang HP-nya lebih dari satu. Nah, faktanya dari 275 juta penduduk di Indonesia nih, orang yang hidup di Indonesia, ada 345 juta HP. Dan dari 345 juta HP ini, 202 jutanya itu pengguna internet. Ada paket datanya. Artinya 73% makhluk manusia bernyawa di dunia di Indonesia, 73%-nya itu punya koneksi internet, handphonenya bisa dipakai internetan. Dan 170 jutanya itu semua main media sosial. Data ini kalau buat teman-teman kebayangnya apa sih? Cuma sebatas data aja kayak statistik ya, padahal di mata orang-orang yang melihat ini sebagai kesempatan, ya ini adalah sumber duit. Ya nggak sih? Ini sumber pasar, sumber keuangan. Kita bisa memanfaatkan 345 juta handphone yang tersebar di Indonesia. Dan 202 juta orang yang pakai internet. Ini nilainya gede banget. Itu kenapa perusahaan-perusahaan asing sibuk masuk Indonesia, berusaha masuk Indonesia. Singapura itu gedenya nggak lebih gede dari Jawa Barat bahkan, apalagi dibanding NTT gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi dia duitnya banyak, orangnya makmur, dia berusaha masuk pasar Indonesia, padahal warganya sedikit. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, 10 juta bisa maju. Kalau nggak bisa maju, yang salah bukan orang lain. Yang salah Indonesianya sendiri. Yang salah ya orang-orang Indonesianya sendiri. Kita, yang usia saya nih ya, saya tahun ini berusia 37 tahun. Mungkin sudah tidak banyak yang bisa saya lakukan. Tetapi saya akan menyesal kalau tidak menginformasikan ini ke adik-adik. Karena satu-satunya cara untuk memperbaiki Indonesia adalah lewat adik-adik yang sekarang SMA. Saya mencoba memberikan informasi ini
agar Indonesia lebih baik. Saya egois sebenarnya. Bukan buat siapa-siapa, Indonesia lebih baik buat anak saya. Anak saya umurnya baru misalnya 5 tahun. Atau generasi saya umurnya 5 tahun lah, anak-anaknya 5 sampai 10 tahun. Ya kalau nanti 10-20 tahun lagi Indonesia makin kacau, ya yang repot kan sebenarnya generasi anak-anak saya. Saya egois aja. Makanya adik-adik yang sekarang di usia 18 tahun, remaja, itu harus tahu persis ini ada potensi. Ayo dong, masa ini terus aja nanti kalau udah diambil pasar luar apa? Nyalain kan ke orang lain? Wah, terus aja minjem uang ke luar negeri. Wah, terus aja ngutang ke sana ke sini. Lah kalian juga ngediem aja. Lah 200 juta manusianya diem aja. Doyannya ngedongeng, doyannya ngerumpi. Disuruh bikin sesuatu, nggak ngapa-ngapain. Nanti kalau marketnya dikuasai oleh negara tetangga, Singapura, Malaysia, Cina, kan jadinya kalian malah benci. Bukannya berusaha memperbaiki diri, tapi malah ngebenci. Wah, kita mah kalah terus, diambil terus. Kenapa sih harus pakai ini? Ya kitanya diem aja. 274 juta, ada 345 juta telepon genggam. Ini kalau dikumpulin di lapangan, seluas apa? Berapa banyak dari handphone ini yang buatan orang Indonesia? Tapi kalian kan diem aja ya. Cuek-cuek aja, nggak apa-apa lah, handphone masih buatan Cina. Sekarang juga semua buatan Cina. Ya udah sih, kan gitu. Ya udah sih, kita mah gini-gini aja. Nggak ada yang mau berkorban, berusaha memperbaiki, berusaha memberikan waktu buat belajar lebih. Nggak banyak saya rasa orang-orang yang mau. Yang ada ya udah rebahan aja, nanti tinggal nyalahin pemerintah, nanti tinggal nyalahin orang lain, nanti tinggal nyalahin negara lain, semua buatan Cina, semua ya orang Indonesia ngapa-ngapain. Oleh karena itu, saya pengen Jong Kreatif ini jadi tadi di video tadi, kita bisa apa? Lalu kita mulai dari mana? Pertanyaan di video tadi. Boleh nggak di-start sekali lagi Pak Riki video tadi? Ini ya video tadi ya. Ada pertanyaan di sini. Indonesia adalah negara dengan sejuta peluang dan potensi. Namun, kita masih punya banyak masalah mendesak untuk diselesaikan. Saat ini, kita memiliki populasi sebesar 255 juta jiwa, di mana 93 juta diantaranya adalah pengguna internet aktif. Potensi ini harus diubah menjadi aksi nyata untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Penggeraknya harus dimulai dari kamu, anak muda. Kami yakin ada banyak anak muda yang memiliki keahlian dan pola pikir yang benar, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana. Minimnya jaringan, pengetahuan, serta pengalaman merupakan hambatan yang sering ditemukan. Kok udahan sih? Kayaknya belum beres videonya tadi, Pak Riki. Halo? Sudah Kang, sudah beres. Play sekali lagi deh. Nih, saya sekalian sambil ada narasinya ya. Play. Indonesia adalah negara dengan sejuta peluang dan potensi. Namun, kita masih punya banyak... Sejuta potensi. Saat ini, tapi nggak kemana-mana. Salah siapa? Sejuta potensi. Indonesia adalah negara dengan potensi alam dan potensi. Sumber daya manusia kurang banyak apa? Banyak masalah mendesak untuk diselesaikan. Tapi kita nggak kemana-mana. 255 juta jiwa, di mana 93 juta di Pause dulu, Pak Riki. pengguna internet aktif. Potensi ini harus Ke skip kan kalau di pause. Oh ya udah, cukup aja. Berjuta potensi nggak akan kemana-mana kalau potensi-potensi yang ada lebih milih diem aja dan nyalahin orang lain. Percuma punya potensi, tapi nggak ngapa-ngapain. Banyak kendala tentu, nggak ada yang mudah. Kalau mau nyari yang mudah, kalian nyari teman Doraemon aja, biar tinggal minta kan, ke kantong ajaib. Sejuta potensi. Nggak akan jadi apa-apa kalau kita diem aja.
Kalau kita lebih banyak ngurusin urusan orang. Orang udah bikin perjalanan keluar angkasa, kita masih ngeributin bumi itu bulat atau datar. Jadi ini yang saya pengen ajak. Buat apa? Buat kalian teman-teman punya, tadi ada pertanyaan kan, mulainya dari mana? Next, Pak Riki. Mulainya dari mana untuk memulai tadi? Iya nggak? Namanya memulai nggak ada yang mudah. Kalian belajar main sepeda juga mulainya nggak langsung bisa kan? Jatuh dulu, terluka dulu. Kominfo berusaha membawa melalui bakti, berusaha membawa kegiatan digital, ilmu-ilmu digital di Jong Kreatif. Mudah-mudahan dengan dikenalkan, setahun dikenalkan, 2 tahun mencoba menyelami, nyemplung, 3 tahun mencoba menyelami, 4 tahun bisa menjadi ahli. Katanya perlu 10.000 jam untuk seseorang sehingga dia cakap untuk melakukan sesuatu. 10.000 jam, bukan hal yang pendek. Ini industrinya ke sana ya. Kelihatan kan industri digital. Ke depan semua serba digital. Kalau teman-teman masih gini-gini aja, ya nggak akan kemana-mana. Indonesia selalu akan membanggakan sebagai negara besar. Isinya ribut. Lebih senang lihat orang ribut daripada orang menemukan satu penemuan ilmiah, lalu dibahas dan ingin belajar. Enggak. Ada banyak penemuan yang sering dipaparkan di Indonesia, nggak banyak, ada 1-2, tapi perhatiannya nggak seru. Tapi lebih seru ketika ada keributan-keributan di sosial media, di TV. Itu semua orang ditanya, kamu tahu nggak kemarin Gisel? Semua orang tahu. Semua orang di room ini pasti tahu. Tapi tahu nggak bahwa misalnya penemu 4G dulu orang Indonesia? Tahu nggak misalnya dulu Indonesia telah menciptakan, saya ingat banget ya, saya dulu tahun 2001 ya, ada kelas saya di SMA, dia udah mulai ngoprek, nyiptain pembelah baja menggunakan tekanan air, menggunakan apa, ya nggak rame, Indonesia nggak rame, nggak suka dengan temuan-temuan kayak gitu, senangnya dengan keributan. Yang mempersatukan Indonesia kan, kalau nggak keributan, bulian, itu seneng, ya nggak akan kemana-mana. Jadi ini mencoba menawarkan solusi biar kita kemana-mana, biar kita keren, biar kita tuh awesome lah gitu, keren, bisa menciptakan sesuatu, bisa bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan Jong Kreatif ada Jong Coding, itu buat teman-teman SMK TIK yang mau belajar pemrograman, mau belajar bikin website, ada juga Jong Design buat teman-teman SMA SMK. Di sana kan ada SMA SMK yang jurusan multimedia, desain, konten buat yang suka menulis, membawa dunia jurnalisme Indonesia ke tataran yang lebih baik, nggak asal dalam nulis konten. Jong Kreatif mencoba mengajak, mencoba memberikan jalan. Kan orang kadang-kadang, saya nggak tahu mulainya dari mana, saya nggak tahu harus kayak gimana. Ini ada jalan. Udah ada jalan, tinggal kalian mau atau enggak. Itu tujuannya. Nah, sekarang saya udah coba memaparkan, ada nggak sih, saya pengen balik tanya, ada nggak dari yang sejauh ini yang dipaparkan, punya curiosity nggak sih setelah ngelihat yang ini? Atau saya capek-capek ngomong cuman gitu doang, Kang. Ya udah, aku mau kembali ngomongin orang. Oh ya udah, aku mau kembali rebahan. Aku kembali ngumpul sama gengku. Lebih seru kayaknya. Karena kalau menjadi keren melalui bisa bikin website dan lain-lain, kayaknya biasa aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu. Ini masih ada slide-nya nggak sih?
Udah ada ya, udah habis ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. Saya Kang mau nanya Kang. Silakan. Dari SMK Negeri 2 Pagar Alam, Sumatera Selatan. Baik. Siap, silakan Pak Rianto. Yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan ini aplikasi Zong ini apakah berbentuk pelatihan kita sebagai guru dan siswa? Ini seterusnya ini apakah free atau gratis, ataukah nanti ada aplikasi lain selain ini kayak gitu? Baik, saya coba jelaskan ya. Jong Kreatif ini free selamanya karena ini program pemerintah. Uang rakyat juga, uang pemerintah, uang rakyat yang diberikan kepada pemerintah melalui pajak dan mekanisme yang lainnya untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk manfaat-manfaat. Jadi ini selamanya gratis. Nah, programnya seperti apa? Untuk guru dan siswa sebenarnya terbuka buat siapapun, buat guru yang mau ikutan dalam tanda kutip mendampingi, belajar bersama atau apapun dipersilakan. Jadi nanti batch baru, tapi sebelum ke batch baru yang kalau udah masuk ke batch baru kan nanti belajarnya intensif ya. Setiap 10 anak ada satu mentor yang intensif, kapanpun bisa ditanyain, kapanpun nanya lewat teks, lewat apapun boleh. Nanti ada kelas yang intensif juga dilakukan, itu kalau udah mulai masuk ke kelas intensif. Nah sebelum ke sana kita bikin seminar series, tujuannya memberikan memberikan kulit daripada dunia industri. Saat ini kan masih literasi digital, nanti ada materi lainnya lagi. Yang mudah-mudahan materi-materi umum ini menjadi pemercik lah sebelum membakar semangat adik-adik buat belajar lebih jauh. Materi-materi umum ini diharapkan bisa menginspirasi, diharapkan membuka wawasan, menginspirasi semua orang agar paham bahwa dunia kita terus berputar dan industri digital akan menjadi hal yang terus kita pakai mau nggak mau, dan kita ingin teman-teman di daerah 3T nggak kalah dengan daerah lain karena Jong Kreatif ini khusus hanya untuk daerah 3T. Jadi bukan daerah kota. Orang-orang kota di Jawa nyaris nggak ada mungkin ya. Adapun yang kemarin kita undang di Madura, di daerah Kuanyar. Lalu kegiatan ini akan mudah-mudahan dengan feedback yang bagus gitu ketika kita bikin kegiatan, ramai yang nanya, ramai yang antusias, kita percaya diri bahwa kegiatan ini bisa dilanjutkan oleh kementerian karena kementerian melihat bahwa manfaatnya banyak dan juga memberikan bisa memberikan inspirasi lah buat banyak orang buat belajar terus. Begitu Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini dari SMK Negeri 2 Pagar Alam, guru-gurunya sudah ikut semua ini. Ini Pak, antusias. Wah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan guru-gurunya antusias buat ikut ini ya, gelombang digital ini ya. Jadi nggak kalah dengan guru-guru di ibu kota, bahwa di daerah juga paham betul apa itu industri digital, bisa memanfaatkan teknologi dan lain-lain secara tepat gitu ya Pak ya. Oke Pak, oke. Terima kasih Pak, Kang Emil. Ya, sama-sama. Boleh, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Kang Helmi. Waalaikumsalam. Sertifikatnya enggak? Ya. Boleh, silakan. Ibu Siti, ada yang ingin ditanyakan? Beliau menanyakan ada sertifikatnya Pak. Mungkin ini ada feedback, ini ada speaker yang nyala. Mungkin dimatikan dulu speakernya atau dikecilkan. Yang mana? Silakan Bu. Silakan Bu. Ini mau nanya ada enggak sertifikatnya kegiatan tersebut? Kegiatan ini? Ada Bu, sertifikat kita buatkan buat semua yang
belajar serta selesai mengerjakan tugas dan kewajiban-kewajibannya. Tapi sertifikat untuk kita sediakan ya, itu udah selesai lah jawaban untuk sertifikat ada. Nah, tapi saya ingin mengingatkan ke adik-adik ataupun semua peserta, di industri digital itu sertifikat menjadi nomor sekian. Walaupun ada ya, sudah saya jawab ada. Tetapi saya ingin memberikan wawasan bahwa di industri digital yang diutamakan adalah skill dan portofolio. Selain punya kemampuan, juga punya pembuktian bahwa saya telah mengerjakan ini, saya pernah membuat ini, itu lebih penting ya. Walaupun sertifikat ada, sertifikat of attendance kegiatan ini, bahkan untuk yang intensif ada leveling ya, ada ada level 1, 2, 3, lulus challenge 1, 2, 3 itu ada. Jadi ada sertifikasi kehadiran juga, ada sertifikasi leveling dari Jong Kreatif. Jadi untuk sertifikat ada. Tapi lagi-lagi saya ingin mendorong bahwa sertifikat itu nomor sekian. Adik-adik harus lebih ke saya bukannya mau sombong ya, ijazah saya nggak pernah saya ambil. Semenjak lulus kuliah saya nggak ngambil ijazah. Bahkan saya pernah ditawarin pekerjaan oleh Google Indonesia, tapi saya karena lebih concern ke pendidikan adik-adik di Alkademi, di yayasan kami, saya nggak ambil pekerjaan itu. Jadi lagi-lagi ya, sertifikat ada, cuman semangatnya tolong adik-adik bikin karya. Karena karya akan lebih memberikan validasi tentang kemampuan dan skill adik-adik. Begitu, Bu Siti, semoga bisa menjawab. Bu Siti. Mas Helmi. Semoga bisa menjawab ya, Bu Siti ya. Ada yang nanya tuh Mas. Zulfaidah. Boleh, silakan. Silakan. Desen dia Mas. Silakan. Dinyalakan aja mic-nya Bu Zulfaidah. Ya, baik. Pertanyaan saya yaitu pendekatan apa yang mesti dilakukan, terutama semua pihak sebagai siswa untuk memasyarakatkan literasi digital yang semakin canggih. Sekian. Pendekatan apa yang harus dilakukan? Ya, kalau kita bicara secara teori, mungkin saya belum capable untuk menjawab secara teoritis atau secara ilmu ini ya. Tetapi kalau saya ingin menjawab pendekatan apa yang sehingga literasi digital itu lebih mudah, lebih masuk ke masyarakat, tentu saja hal yang paling sederhana adalah membaca. Itu sudah paling sederhana, tetapi mencoba memahami konteks dari apa yang dibaca. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita lihat dan tidak hanya sekedar dapat informasi langsung kita share gitu ya, tanpa kita melihat konteksnya. Karena tidak semua orang mendapatkan informasi tersebut akan paham konteksnya. Jadi betul, sering dulu dikampanyekan oleh banyak orang sebelum membagikan, ada baiknya kita baca dulu, kita lihat dulu, jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebar berita yang tidak tepat. Jadi pendekatan yang paling sederhana ya tentu saja baca dulu atau pahami dulu konteks dari informasi yang kita dapat. Gitu nggak sih apa yang dimaksud atau gimana? Kak Zulfaidah. Iya, Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Kak. Ya. Tapi untuk sertifikat untuk siswa ada, sertifikat untuk guru juga akan disediakan. Sertifikatnya dari Alkademi dan Kementerian Kominfo melalui Bakti. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin saya, Kak. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kak Basuki Kusnawan dari SMA Negeri 1 Sawan. Jadi saya mau nanya, misalnya kan kita sekarang ini ikut Jong Kreatif gitu. Nanti kita mungkin bisa atau ya mudah-mudahan Nusantara bisa
bikin karya itu misalnya di Jong Design itu kita punya karya, apakah dari Jong Kreatif sendiri yang nantinya mempublikasikan atau mungkin ya ada feedback lah kalau kita punya karya yang menarik, yang bagus, yang patut dipublikasikan, ditawarkan ke orang lain tuh biar kita mudah gitu mengembangkan karya kita atau mengenalkan ke masyarakat lain gitu. Apakah dari Jong Kreatif sendiri yang akan membantu apa gimana? Ya. Terima kasih, Kak. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemarin kita bahkan setelah selesai pelatihan kita tawarkan project bikin logo, project bikin website. Yang nanya rajin, tapi yang aneh malah yang ikutan nggak ada. Kemarin kita tawarkan ada pembuatan website nilainya kurang lebih 2 juta, di mana website itu sebenarnya gampang banget, yang ilmu yang kemarin diajarin selama 1-2 bulan itu udah cukup untuk bisa mengerjakan website tersebut. Bahkan dalam pengerjaannya pun tetap didampingi oleh mentor. Waktu itu nilai ekonomi yang ditawarkan, lagi-lagi walaupun nilai ekonomi ini sebenarnya bukan jadi motivasi utama ya, tapi diharapkan menjadi yang jadi motivasi utama adalah portofolio. Itu dia website 2 juta, mungkin menurut saya 2 juta ini bisa dikerjakan dalam seminggu sih ya. Tapi faktanya yang nanya banyak, tapi yang ikutan nggak ada. Yang ikutan kemarin cuma 2 orang. Ketika mau mulai, yang 2 orang ini kita ajak interview, ya ada aja alasan nggak bisa interview, nggak bisa apa kan, ya nggak bisa gitu. Ketika si pemilik project pasti pengen interview dulu dong dengan siapa yang mau mengerjakan. Itu kemarin gagal interview 2 kali. Jadi ya mudah-mudahan yang kemarin udah ikutan pede dong, ilmunya udah dikasih, mentornya tetap ada, projectnya ada, anggap projectnya sebagai latihan. Tapi kalau beres kalian dapat bonus yang nggak gede, 1 juta 2 juta mungkin, tapi terlepas dari uangnya itu kan portofolio. Teman-teman bisa klaim itu website itu saya loh yang bikin, kan punya kebanggaan sendiri juga ya. Dan perusahaan, dan kemarin itu bahkan dari Kominfo bahkan yang minta dibuatin, bisa cukup keren lah. Nah, saya kurang tahu apa sih yang bikin peserta jadi kurang pede atau nggak tahu ya. Saya juga makanya pengen menggali lebih lanjut. Mungkin perlu bantuan Bapak Ibu guru juga nih untuk menyemangati siswa-siswanya untuk berani berkarya dan mengerjakan proyek-proyek yang tentu saja bakal memberi manfaat buat yang punya proyeknya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, sudah ada, Kak. Terima kasih. Oke, makasih. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan dari segi materi atau apapun di web series ini, karena di sini masih ada materi pertemuan selanjutnya, ada series apa ya Pak Agung ya? Halo Pak Agung. Ya. Halo. Cek. Iya. Ya, setelah ini nanti tanggal 4 ini ada dari perwakilan dari Jong Design, itu desain logo temanya. Bentar saya bagikan posternya ya. Ya, nanti aja mungkin Pak Agung ya poster dan lain-lain, tapi maksud saya ya selain ini kan ada kelas umum, nanti yang semua pun boleh ikut di Jong Design, nggak harus anak Jong Coding nggak boleh ikutan, nggak boleh, silakan. Nanti ada kelas poster, misalnya bikin poster yang kan sebenarnya juga umum ya, teman-teman nggak usah hand on, nggak usah bawa laptop, nggak usah langsung praktek. Kita bisa lihat belajar, tipsnya gini, bikin poster, ini loh yang perlu dilihat dalam bikin sebuah poster dan lain-lain. Poster kekinian tuh kayak gini, milih font itu seperti ini. Mungkin ilmu-ilmu sederhana dalam penggunaan toolsnya, aplikasinya ini loh, kalau pakai handphone gratis aplikasinya, mungkin seperti itu ya. Nanti materi-materi sederhana yang coba kita presentasikan ke calon peserta di Jong Kreatif selanjutnya. Nah, di seri web series ini tadi selain seri umum, ada seri untuk desain, ada seri untuk coding. Nanti juga coding bukan harus langsung coding, tapi mengenalkan bahwa sekarang itu bikin website gampang banget. Yang pertama itu sekarang tuh bikin website itu teknologinya apa aja sih yang bisa bikin keren.
mungkin nggak langsung bisa karena nggak ada orang baru ngelihat langsung bisa. Tentu nanti perlu belajar yang lebih intensif. Lalu juga nanti ada, kalau kemarin pernah ada yang jong konten ya, mengenai kayak etika jurnalisme, bagaimana membuat storytelling untuk kebutuhan marketing dan lain-lain. Itu contoh-contoh materi yang ada di web series seminar ya. Webinar series. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan apapun? Kang, ada buku panduan nggak kalau dikasih nanti, Kang? Oh enggak dong, kita kan udah digital. Kalau nanti materinya nanti ya nggak berupa buku, berupa file biasanya. Mengurangi pohon-pohon yang harus ditebang, kita harus mulai menggunakan, membiasakan, karena kan semua orang mungkin punya handphone, jadi materinya bisa dilihat di handphone. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk kelas materi itu nanti akan kita berikan untuk kelas-kelas yang sifatnya intensif. Kalau berupa panduan ya. Tapi kalau materi slide kayak gini, kalau ada yang membutuhkan nanti kita bisa share kok. Oke, siap, terima kasih Kang. Sama-sama. Silakan adik-adik yang penasaran dengan dunia digital. Wah, ini ada dari Pak Komar dari ini ya, dari Wanyar. Apa kabar Pak Komar? Ini salah satu sekolah dulu yang kita mengajarkan jong coding, bikin website WordPress. Bahkan waktu itu jangka waktunya cukup pendek, hanya beberapa kali pertemuan. 40 siswa udah kita dorong agar mampu bikin website sendiri. Mudah-mudahan setelah lulus bisa bermanfaat ilmunya. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau nanya. Pak Agung, ada yang mau diumumkan sebelum ditutup? Tampaknya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Rico dari Bakti Kominfo, ada info nggak, Mas Rico? Ya gimana Mas? Dan dari Kementerian, perwakilan dari Kementerian Kominfo, Mas Riko, ada informasi yang mau disampaikan terhadap Bapak Ibu guru dan juga siswa di sini? Untuk saat ini belum Mas, dilanjut dulu aja Mas. Baik, makasih Mas Riko. Mas Riko ini dari Kementerian Kominfo, dari Bakti, yang menjadi salah satu PIC kegiatan ini. Jadi kalau ada yang mau nanya, benar nggak sih dari Kominfo, maksudnya ke Kominfo Bakti juga ada. Ya. Pak Agung, kayaknya ini udah nggak ada yang nanya nih. Saya kasih waktu 1 menit ya. 1 menit kalau masih ada yang mau nanya, yang bingung-bingung apapun, silahkan ditanyain. Mau berhubungan dengan materi, mau pertanyaan apapun, mau nanya siapa orang pertama yang pergi ke bulan juga boleh. Paling sambil nunggu yang nanya, Kang Helmi mau informasiin aja. Ini kan ada beberapa siswa tadi yang agak kesulitan untuk registrasi di jongkreatif.id. Nanti bisa japri ke saya atau Kang Riki. Sementara ini diisi dulu link absensinya di sini di kolom chat. Nanti kalaupun misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswa yang masih mau ajak temannya di kelas-kelas berikutnya, itu kan dibutuhkan link Zoom-nya. Nah, link Zoom-nya ini ada di jongkreatif.id, ada di menu, ada di dalam menunya gitu. Nah, nanti bisa japri ke saya atau ditanya di grup juga nggak apa-apa. Nanti kita jelasin, kita bantu untuk registrasinya. Sama semua materi kelas mungkin bisa kita upload ke YouTube. Pak Agung, saya lihat kemarin belum ada yang di-upload ke YouTube dari pertemuan kemarin. Tolong dijadwalkan aja untuk di-upload ke YouTube. Baik. YouTube-nya Jong Kreatif, silakan kalau ada yang mau lihat-lihat kegiatan sebelumnya ada di channel YouTube-nya Jong Kreatif. Baik. Silakan.
sebelum kita tutup nih, jadi kurang lebih 1 jam webinar series kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan apapun, boleh. Apapun loh, beneran apapun. Ya, silakan Kak Ziti Aliza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Apa nanya apa? Oh, nah gini, di era sekarang itu Ini harus dapat. Lancar, Kang. Jadi boleh saya lanjut, Kak? Boleh. Nah, ini udah jelas nih. Nah, kan di era digital sekarang ini informasi yang masuk itu banyak, terus bisa-bisa kita tidak bisa membedakan informasi dan termakan berita hoax. Nah, cara kita untuk bisa kita kan harus bisa memilah-milah berita yang mana yang benar, yang mana juga yang berita yang tidak benar. Tapi apakah ada dari teknisinya atau dari Kominfo langsung yang bisa apa yang mereka lakukan, apa upaya mereka supaya berita-berita yang tidak benar ini tidak tersebar di internet gitu Kak? Ya, sebenarnya banyak cara memverifikasi berita itu hoax atau enggak ya balik lagi ke internet sebenarnya ya metodenya. Kalau berita pihak Kominfo sendiri enggak memberikan cara yang spesifik. Cuma kalau lihat di websitenya Kominfo, dia memberikan warn ya, memberikan lampu kuning lah. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya. Lihat situsnya ini bener nggak? Banyak tuh berita yang ngaku bla 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 news.com. Lalu nyebar berita, padahal bukan sebuah kantor berita. URL situsnya juga ngaco gitu kan. Bahkan malah ada yang pakai domain blog yang gratisan. Terus yang paling penting kan periksa fakta. Lagi-lagi ketika ada berita, yang paling sederhana berita tersebut hoax atau enggak, coba langsung dimasukin beritanya di search engine. Pasti sudah ada yang ngasih tahu apakah berita itu hoax atau asli gitu. Jadi yang paling penting ketika baca berita itu mau mencoba memahami benar nggak sih berita ini. Kadang-kadang ada berita yang benar, beritanya benar, gitu ya, statementnya benar, tetapi tidak berhubungan, jadinya framing gitu ya. A benar, B benar, tetapi A dan B tidak berhubungan. Dia mencoba memasukkan agar tujuannya untuk framing berita tersebut. Itu juga sering nipu lah, kita terjebak lah, kita kena terkecoh lah istilahnya, kita terkecoh bahwa fakta A benar, fakta B benar, tapi A dan B tidak berhubungan, lalu si penulis berita tersebut berusaha mengambil kesimpulan dari A dan B, padahal dua-duanya bukan hal yang berhubungan. Jadi itu salah satu juga, selain beritanya jelas-jelas hoax, kadang ada yang nggak hoax pun istilahnya di dunia jurnalistik framing. Jadi kita memang berusaha sangat hati-hati dengan informasi-informasi yang kita dapat di internet. Gampang kok verifikasinya, tinggal copas aja beritanya ke Google, nanti dia biasanya sudah banyak informasi-informasi yang ngasih tahu bahwa ini tuh benar atau enggak. Gitu. Jangan langsung percaya aja. So kalau ada contoh boleh. Benar nggak sih ini? Coba kasih contoh, nanti saya cariin berita itu benar atau enggak. Ada nggak? Nggak ada contoh? Contoh Kak, benar nggak kalau nanti kita bakal sekolah online di tahun ajaran baru? Nah, itu tinggal di googling. Kita buka misalnya tahun ajaran 2021 sekolah online gitu ya pertanyaannya. Halo?
Halo. Halo. Iya, Kak. Ya, pertanyaannya apakah betul 2021 sekolah akan online gitu atau udah tatap muka? Contohnya, iya udah offline, udah tutup muka, Kak. Contohnya itu, Kak. Udah tatap muka ya. Jadi apakah betul tahun 2021 sekolah akan tatap muka gitu ya? Nah, tinggal googling aja. Tahun ajaran 2021 sekolah akan tatap muka, kita enter, nanti akan keluar nih. Sekolah tatap muka dimulai Januari 2021. Itu berita tanggal 19 Januari. Pemerintah pusat memutuskan bahwa Pemda dapat membuka. Nah, itu kan cuman headline-nya ya. Nanti kalau kita buka detailnya nih ada berita 5 hari yang lalu dari CNBC. Kang Helmi, punten CNBC kantor berita di share screen nggak kelihatan. Oh ya, share screen. Sebentar. Ya. Ini ya. Nah, misalnya kita buka CNBC nih. CNBC ini portal berita yang lumayan yang betul gitu, yang beneran lah, nggak. Ini informasinya gini. Siap-siap sekolah tatap muka Juli 2021. Ada informasinya. Meninjau vaksinasi. Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan. Semoga ke depannya bisa ada pertemuan apa kayak begitu. Jokowi menargetkan Juni 2021 ada 5 juta guru dan tenaga pendidik untuk sudah divaksin. Jadi Juli harapannya ini adalah baru informasi, bukan keputusan. Nah kan kadang-kadang kita nggak tahu mana yang hanya sebatas informasi kayak gini atau sudah menjadi keputusan. Sementara kan kalau namanya pasti nggak Juli nanti tetap muka, itu tidak bisa dipastikan karena belum menjadi keputusan. Kalau misalnya nanti dari Mas Menteri udah memutuskan, oke, nah itu sudah menjadi keputusan yang punya dasar hukum. Kalau ini baru estimasi. Nih ada beritanya juga. Sekali lagi walaupun tetap muka harus menggunakan protokol kesehatan tetapkan Kementerian dan Kemendikbud. Nih Mas Nadiem mengemukakan vaksinasi COVID akan diprioritaskan untuk guru-guru. Ada 5 juta guru kan yang kita prediksi akan selesai, walaupun kegiatan itu tidak sepenuhnya 100%. Nih ada dijelaskan. Jadi informasi kayak itu tinggal diklik aja, googling, pasti keluar kok informasi yang lebih akuratnya. Oh, ternyata belum jadi keputusan. Ini baru jadi target. Nah, kan beda ya antara target dan keputusan. Kalau keputusan ini sudah final, kalau ini baru target. Target bisa bergeser, bisa jadi, bisa enggak. Gitu. Itu fungsinya memahami berita. Begitu ya barangkali ya. Iya, Kak. Makasih, Lagi Kak. Yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Kak. Oke. Baik, dari Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan ini. Saya harap bisa mendorong adik-adik sekolah mendapatkan ilmu baru selain ilmu-ilmu yang ada di dalam kurikulum. Tapi kita tahu bahwasannya kurikulum itu kan sangat terbatas dengan ya ada mekanisme lah dalam pengubahan kurikulum. Tapi kita juga tahu teknologi informasi berkembang sangat cepat, tiap detik, tiap menit ada teknologi baru, sehingga mungkin diperlukan juga materi-materi di luar kurikulum agar adik-adik sekolah ini sudah siap ke depannya untuk menghadapi industri, menghadapi dunia dalam bersosialisasi, dalam bekerja, sehingga bisa memberikan manfaat nih, agar kita nggak cuma ngomong Indonesia punya banyak potensi aja kalau dianggurin nggak akan ada gunanya. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita tutup acara ini? Pak Agung, ada lagi yang mau diinformasikan? Sudah, paling hanya tambahan ini nanti teman-teman juga masih bisa ikutan di kelas Jong Desain di tanggal 4 Maret. Jamnya sama di 13.00 WIB atau 14.00 kita. Itu sih informasi tambahannya, Kang Helmi. Tanggal berapa tadi, maaf? Tanggal 4.
Tanggal 4 itu hari Kamis. Kamis, berarti lusa ya? Ya, lusa. Lusa ya. Terbuka untuk umum. Kalau nggak salah pematerinya juga dari pemateri Jong Kreatif, dosen Universitas Pasundan ya? Ya. Yang akan sharing mengenai bagaimana sih bikin poster yang sederhana, simpel, cepat, bisa pakai gadget apapun, mungkin begitu ya? Ya, lebih ke desain logo juga. Desain logo juga. Ya. Baik. Selain itu nanti juga tambahan paling Kang ada di perwakilan dari Jong Coding nanti di tanggal 6-nya berarti hari Sabtu itu masih ada kelasnya. Ya, untuk lebih jelasnya semuanya akan tertera jadwal-jadwalnya itu di webnya jongkreatif.id. Makanya untuk teman-teman sekalian, adik-adik dan juga Bapak Ibu guru bisa secara berkala gitu cek di jongkreatif.id karena jadwalnya kita upload di sana. Baik. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ditanyakan ya? Ya. Mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Ya, sebentar. Ini tadi sempat padahal sampai 80 peserta, tapi tadi mungkin udah ada yang live duluan, nggak apa-apa. Kita nyalain videonya dulu, teman-teman semua. Videonya sebentar aja. 30 detik, 1 menit buat foto-foto. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan buat Bapak Ibu guru yang mendampingi kegiatan ini, buat adik-adik yang terus semangat, yang yakin bahwa kita bisa lebih baik, kita punya potensi dan potensi itu akan dengan nyata kita wujudkan. Siapa lagi lah yang bisa memperbaiki Indonesia kalau bukan adik-adik ke depannya ya. Terima kasih banyak. 3T akan menjadi kekuatan baru di dunia pendidikan, di dunia digital. Mudah-mudahan Jong Kreatif menjadi langkah awal adik-adik buat belajar ya. Amin. Udah difoto, Pak Agung? Halaman berikutnya belum. Sebentar. Ya. Oh, ada 3 halaman ya, ini lumayan. Ya, ada 3 halaman. Yang belum silakan dinyalakan. Belum silakan nyalakan, takutnya belum. Saya dipanggil aja biar mungkin. Boleh, Ahmad, Gede, Alfitri, Suryatusan, Adrian Putra, Alfitri, Nadira. Yang lain juga ya. Semua, karena ini loncat-loncat jadinya. Oke. Loncat-loncat. Oke, bentar ya. Ya. Di foto aja. Ya. Oke. Ya. Langsung aja Pak Agung semuanya ya, biar ini. Baik, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya, memberikan banyak inspirasi buat adik-adik ya. Buat Bapak Ibu guru juga, terima kasih banyak terus mendampingi. Jangan lelah sama nakalnya adik-adik. Salahnya adik-adik ini saya harap menjadi pembelajaran. Ingat, nggak perlu takut untuk salah, tapi jangan pernah melakukan kesalahan 2 kali ya. Ada kesalahan lain yang bisa untuk dicoba, karena kesalahan juga adalah bagian dari pembelajaran ya. Kalau nggak salah kita mungkin nggak belajar ya, tapi ketika salah jadikan itu pembelajaran, tidak mengulanginya lagi, bahkan bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rico sudah hadir. Sama-sama Mas Agung. Sehat-sehat ya semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum.